Oke, kali ini Ibu akan mendemonstrasikan kepada kalian. Nanti kalian mengikuti Ibu ya. Oke. Dan ini Ibu akan membagikan lembar job sheet yang harus kalian isi saat sudah selesai melakukan praktikum ya. Kemudian nanti dipresentasikan di depan teman-temannya. Oke? Oke, silakan. Oke, pertama-tama kita pecahkan telur. Kita pastikan tangan kalian sudah bersih. Artinya kalian sudah cuci tangan ya. Ini pecahkan dan pisahkan antara kuning dengan putih telurnya. Oke. Setelah dipisahkan, yang harus kalian siapkan bahannya, yang pertama ada cuka, lalu ada kuning telur, kemudian ada mustard, lalu ada salt oil. Nah, kenapa harus memilih salt oil? Dikarenakan kalau kita pakai minyak biasa itu bisa nggak sih Bu? Bisa sebenarnya. Cuman kalau minyak biasa itu lemak jenuhnya tinggi, jadi nggak baik untuk dikonsumsi langsung gitu. Karena mayones ini kan tergolong dia sausnya mentah gitu ya kan. Oke, lalu kita butuh alat yang namanya gelas ukur, sendok, kemudian ada hand mixer untuk mengocok. Kalian juga bisa menggunakan kocokan manual. Oke. Kemudian ada garam untuk seasoningnya. Oke. Pertama-tama itu kalian harus memecahkan putih dengan kuning telur terlebih dahulu. Lalu kalian menuangkan salt oil ke dalam gelas ukur. Oke. Sebenarnya di sini salad minyak ini berguna untuk mengentalkan emulsifier ini dari kuning telur. Ini kita kocok dengan menggunakan whisk sampai kuning telurnya itu menyatu dengan minyak. Oke. Kita kocok sambil kita menambahkan sedikit demi sedikit minyak yang sudah ditaruh di gelas takar. Oke, ini kita terus mengocok ya adik-adik. Kalian mengocoknya gak usah yang terlalu kenceng-kenceng. Oke, cukup dikocok seperti ini saja ya.
Oke, kita tambahkan lagi sampai kekentalan yang kita inginkan. Itu ya teman-teman. Nah, ini lama-kelamaan dia akan berubah menjadi kental. Nah, kenapa sih kita harus pakai kuning telur? Kenapa kita nggak sekalian dua-duanya sama putih telur? Karena kalau kita gunakan yang putih telur, nanti hasil mayones yang akan kita hasilkan nanti akan menjadi keras. Ya, karena si kuning telur ini bersifat emulsifier, lemak ketemu lemak. Jadi dia akan seperti ini ya. Oke, ini kita aduk terus sampai dia benar-benar teksturnya kayak mayones pada umumnya. Untuk arahnya itu bebas ya, kalian bisa maju mundur, bisa searah, bisa pokoknya tetap diaduk aja gitu sampai dia tuh homogen, jadi nggak terpecah antara minyak dengan telurnya itu, jadi dia harus nyatu ya. Itu kunci dari mayones. Kalau dia pecah berarti mayonesnya nggak jadi dong. Oke, jadi diaduk terus seperti ini. Jangan terlalu banyak minyak juga ya. Jadi kita konstan aja, maksudnya stabil aja. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga. Karena nanti kalau kita terlalu banyak, nanti dia juga bakal pecah ya teman-teman. Nah, ini udah mulai mengental ya dia, tapi belum jadi. Oke, ini udah mulai padat dia. Pokoknya kunci buat bikin mayones tuh sabar mengocok ya. Nah, kalau misal dirasa yang di gelas takar itu kurang, kalian bisa menambahkan lagi. Pokoknya sampai teksturnya tuh seperti mayones pada umumnya, oke? Nah,
Ini ya. Tuh, sampai bentar lagi nih. Ini terus dikocok. Nah, ini kan udah mulai mengental tuh dari yang tadi, ya kan? Nah, ini sudah jadi adik-adik. Ini sudah jadi. Tuh. Jadi jadian seperti ini ya. Nah, ini konsistensi mayones yang tepat. Oke. Bisa dilihat seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan seasoningnya berupa cuka. Ini kita bisa menggunakan secukupnya aja ya. Kalau misal kalian nggak suka namanya asam, itu kalian bisa sedikit saja. Oke. Ya, kemudian diaduk aja yang rata. Habis itu kita kasih yang namanya mustard, ini sebagai perasa. Jadi ini kita kasih mustard sedikit saja, segini ya. Oke. Kemudian kita kasih taburan garam sebagai seasoning untuk di akhir. Kalian juga bisa menambahkan itu ya teman-teman, menambahkan seperti black pepper atau lada putih, itu bisa. Karena itu cuman untuk seasoning akhirnya aja. Gitu ya. Kita aduk. Kita aduk. Oke. Kalau sudah kayak gini nih hasilnya, lalu kita bisa mencicipi. Mencicipinya jangan di tengah ya. Usahakan kita mencicip yang dari tepi. Nah, seperti ini. Kalau dirasa rasanya udah pas, ini kita tutup. Dan mayones kita sudah jadi. Bu, kayak gini ya.
Oh iya, ini benar kayak gini nih hasilnya, jadi seperti ini ya. Oke, adik-adik udah semua ya, jadi hasilnya seperti ini. Seperti itu. Oke, kalau sudah semua, job sheet-nya bisa dikerjakan sekarang ya. Itu tinggal mengisi sesuai dengan apa yang kalian bikin. Oke, saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Baik, silakan untuk kelompok 3 dulu. Boleh dipersilakan maju ke depan untuk menyampaikan job sheet-nya serta memperlihatkan hasil mayones dari kelompok kalian. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mewakili dari kelompok 3 ingin mempresentasikan job sheet dan produk kami tentang pembuatan mayonnaise. Dari warna yang ini mayonnaise yang kelompok kami bikin. Dan untuk warnanya dia memiliki warna kuning pucat. Lalu aroma seger ya, soalnya dia ada cukanya. Lalu dari rasanya creamy, asam gitu. Lalu teksturnya dia kental dan halus. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada yang menambahkan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari hasil dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa dikumpulkan untuk hasil produk mayonesnya di depan ya. Oke. Kali ini Ibu akan evaluasi untuk masing-masing kelompok ya. Untuk kelompok 1 udah benar. Namun dia masih kelihatan sangat encer ya. Ini sangat encer dan ini berarti dia kurang minyaknya. Kurang salt oilnya. Oke. Lalu untuk dari segi rasa, warna, it's okay. Lalu untuk kelompok 2 udah bagus, tidak ada yang perlu dievaluasi, udah bagus. Untuk kelompok 3 tadi pas menuang kamu salah ya tadi ya. Tadi kamu menuangnya terlalu banyak minyaknya ya. Akhirnya tadi Ibu menyarankan untuk ganti telurnya, terus kemudian diaduk lagi, hasilnya jadi ya kan. Oke, berarti kalau misal ada nih, misal kegagalan dari kalian nih kayak gitu lagi, itu boleh kita masukin lagi, jadi jangan dibuang ya. Usahakan kita jangan pernah untuk membuang bahan makanan apapun itu. Oke. Lalu untuk kelompok 4 sudah bagus. Tapi untuk rasanya sepertinya ini kebanyakan cuka. Dari aromanya juga ini terlalu banyak cuka ya. Jadi mungkin ini rasanya agak terlalu asam gitu. Oke. Bisa diterima. Untuk kelompok 5 sudah bagus. Kelompok 6 sudah bagus. Namun warnanya ini terlalu pucat ya. Kamu tadi ngasih mustardnya sejumput banget ya. Kayak dikit banget gitu. Nanti hasilnya ya putih pucat kayak gini, jelek jadinya. Oke. Bisa ditambahin sejumput lagi. Jangan banyak-banyak juga, oke? Oke.
Oke adik-adik semuanya udah ya. Jadi hasil yang bagus itu seperti yang ibu contohin nih, seperti ini. Lalu seperti yang teman-teman lakukan yang benar ya, bisa dicontoh itu kayak gitu tuh hasil akhirnya.